Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, perkenalkan nama saya Rindeni Tanjung, NPM 5020079. Saya berasal dari kelas 2B. Saya di sini ingin membahas materi yang berjudul pengaturan dan penciptaan. Simak ya videonya. Sebelum kita mulai ke video, saya ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Pengaturan dan penciptaan iklim belajar. Lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, dan karena itu akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, produktif. Pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu 1. Penciptaan lingkungan fisik yang kondusif. 2. Penataan ruang belajar sebagai sentra belajar. 3. Penciptaan atmosfer belajar yang kondusif. 4. Penetapan strategi pembelajaran. 5. Pemanfaatan media dan sumber belajar. 6. Penilaian hasil belajar. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas menurut Loisel, yaitu visibility atau keleluasaan pandangan. Artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Ada lagi accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Fleksibilitas atau keluasan barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerjasama atau kelompok. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Keindahan. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal berikut perlu diperhatikan, yaitu ukuran bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja, jumlah siswa dalam kelas, jumlah siswa dalam kelompok, jumlah kelompok dalam kelas, komposisi siswa dalam kelompok, seperti siswa yang pandai dan kurang pandai, seperti pria dan wanita. Hal ini penting karena guru perlu menyusun atau menata tempat duduk yang dapat memberikan suasana yang nyaman bagi para siswa. 1. Pengaturan meja dan kursi. Susunan meja dan kursi hendaknya memungkinkan siswa-siswa dapat saling berinteraksi, dapat memberi keleluasaan untuk terjadinya mobilitas pergerakan untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Pemajangan gambar dan warna. Manfaatnya guna menghindari kejenuhan terhadap gambar dan isi poster afirmasi yang sama. Guru perlu secara periodik mengganti gambar-gambar atau poster-poster tersebut. Gunanya lagi untuk mengoptimalkan penataan ruang, maka hasil-hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Karya
karya terpilih siswa yang dipajang dapat berfungsi sebagai reward atau prize yang dapat memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lainnya. 3. Ventilasi dan pengaturan cahaya. Aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. 4. Penyimpanan barang-barang. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan dapat disimpan di ruang kelas seperti buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu pribadi, dan sebagainya. Yang menjadi penekanan dalam penciptaan atmosfer belajar yang kondusif adalah penciptaan suasana belajar, yaitu 1. Menyenangkan dan mengasihkan. Oleh karena itu, guru-guru dilatih untuk bersikap ramah, membiasakan diri selalu tersenyum, berkomunikasi dengan sopan dan santun, adil terhadap semua siswa. Kedua, mencerdaskan dan menguatkan. Oleh karena itu, guru dilatih untuk memilih tema-tema yang dapat mengajak anak, bukan hanya sekedar berpikir. Kedua, teknik-teknik penciptaan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Ketiga, memberikan pemahaman yang cukup akan pentingnya memberikan keleluasaan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Keempat, jangan terlalu banyak aturan yang dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh anak-anak, akan menyebabkan anak-anak selalu diliputi rasa takut dan sekaligus diselimuti rasa bersalah. Sekian materi yang saya bahas, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.